Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, semangat pagi bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Dwi Lestari, mahasiswa Pendidikan Ekonomi, Program Profesi Guru di LPTK Universitas Negeri Yogyakarta. Pada kesempatan ini, saya ingin mempresentasikan mengenai panduan profiling peserta didik pada mata kuliah pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya. Dosen pengampu pada mata kuliah pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya adalah Ibu Dr. Kiromin Baroroh MPD bersama dengan Ibu Dr. Daru Wahyuni MSI. Panduan ini disusun untuk mempermudah mahasiswa dalam melakukan observasi tentang karakteristik peserta didik dan pembelajarannya di sekolah menengah. Aspek yang akan diobservasi yaitu berdasarkan aspek etnik, kultural, status sosial, minat, perkembangan kognitif, kemampuan awal, gaya belajar, motivasi, perkembangan emosi, perkembangan sosial, perkembangan moral, dan non-akademik. Melalui observasi, aspek yang diobservasi pertama adalah mengenai budaya sekolah dengan menjawab pertanyaan apakah suasana sekolah mendukung pembelajaran dan interaksi yang optimal? Ini yang kedua, secara umum apakah profil pelajar Pancasila dibutuhkan dalam sekolah? Kemudian yang kedua, mengenai budaya kelas dengan menjawab dua pertanyaan, yaitu bagaimana guru dan peserta didik melakukan kesepakatan kelas dan bagaimana guru menekankan nilai-nilai profil pelajar Pancasila pada peserta didik. Kemudian yang ketiga, guru akan mengobservasi mengenai keterlibatan peserta didik dengan menjawab beberapa pertanyaan sebagai berikut. Apakah peserta didik terlibat aktif selama pembelajaran berlangsung? Dalam bentuk apa saja keterlibatan peserta didik dalam pembelajaran ini? Jika iya, bagaimana guru memotivasi peserta didik untuk terlibat dalam pembelajaran? Jika tidak, mengapa peserta didik tidak termotivasi dalam pembelajaran? Apakah Anda menangkap antusiasme belajar dari para peserta didik? Apakah peserta didik merespon pertanyaan guru selama pembelajaran berlangsung? Jelaskan. Kemudian yang keempat, kami akan mengobservasi mengenai identifikasi kesiapan siswa dengan menjawab beberapa pertanyaan berikut. Apakah di awal pembelajaran guru mengamati atau mengecek kesiapan peserta didik baik secara kondisi maupun secara materi yang akan diajarkan? Apakah yang dilakukan oleh guru saat mengetahui bahwa kompetensi awal peserta didik beragam? Bagaimana guru mendampingi setiap peserta didik agar mencapai tujuan pembelajaran? Berikutnya mengenai perkembangan emosi dengan menjawab dua pertanyaan sebagai berikut. Sejauh mana kelas dan ruang pembelajaran lainnya menjadi ruang ekspresi diri yang sehat untuk peserta didik? Bagaimana guru merespon peserta didik yang belum bisa mengekspresikan diri dengan tepat? Berikutnya mengenai perkembangan sosial dengan menjawab beberapa pertanyaan sebagai berikut. Secara umum, bagaimana guru membangun atmosfer yang mendukung peserta didik untuk mengembangkan kemampuan bersosialisasi, misalnya peka terhadap situasi sekitar, berempati, saling menghargai, serta berinteraksi dan berkomunikasi. Yang kedua, bagaimana guru memfasilitasi peserta didik dalam mengembangkan keterampilan sosial peserta didik dalam kegiatan belajar, contoh kerja kelompok, atau mengerjakan proyek bersama. Kemudian berikutnya, mengenai perkembangan moral atau spiritual peserta didik dengan menjawab pertanyaan berikut. Apa saja yang dilakukan guru dalam membangun nilai-nilai integritas dan spiritual peserta didik? Selanjutnya, kami juga akan membagikan lembar kuesioner kepada peserta didik dengan petunjuk sebagai berikut. Lembar angket ini dimaksudkan untuk mendapatkan informasi terkait profiling peserta didik. Sehubungan dengan hal tersebut, peserta didik dimohon untuk memberikan tanda checklist pada kolom yang tersedia sesuai dengan kondisi peserta didik. Pada bagian pertama, peserta didik akan mengisi informasi umum
yang terdiri dari nama lengkap, kelas, jenis kelamin, agama, tempat tanggal lahir, alamat, hobi, suku, jenis kebutuhan khusus, alamat sosial media, nama ayah, nama ibu, dan pekerjaan orang tua. Pada aspek minat dan motivasi, peserta didik diminta untuk memberikan tanda checklist pada kolom ya atau tidak sesuai dengan kondisi masing-masing peserta didik. Pernyataan yang pertama adalah, saya senang belajar mata pelajaran ekonomi, saya memperhatikan guru pada saat pembelajaran ekonomi, saya aktif menjawab dan atau mengajukan pertanyaan kepada guru dan atau kelompok lain, saya berpikir bahwa mata pelajaran ekonomi sangat bermanfaat bagi saya tekun dan ulet belajar di rumah dan di sekolah, saya berani mengambil keputusan dan siap bertanggung jawab, saya percaya diri dan tidak bergantung pada orang lain. Pada aspek berikutnya, mengenai kemampuan awal peserta didik. Pernyataan yang pertama adalah, saya sudah memahami materi ekonomi pada pelajaran minggu lalu. Yang kedua, saya tahu materi yang akan dipelajari hari ini karena sudah disampaikan oleh guru pada pertemuan minggu lalu. Yang ketiga, saya berusaha belajar terlebih dahulu tentang materi yang akan dipelajari hari ini. Aspek berikutnya yaitu mengenai gaya belajar. Pernyataan yang akan kami gunakan yaitu, saya paling senang belajar dengan mendengarkan penjelasan guru dan atau mendengarkan musik. Saya paling senang belajar dengan melihat gambar, tulisan, dan warna yang menarik. Saya paling senang belajar dengan bergerak dan mempraktikkan langsung, misal melalui sosiodrama. Saya paling senang belajar dengan mencatat dan membuat ringkasan terhadap materi yang dipelajari. Pada aspek berikutnya yaitu mengenai perkembangan emosi, dengan beberapa pernyataan sebagai berikut. Saya mampu memahami emosi diri dengan baik, saya mampu mengenali emosi negatif dan penyebabnya, saya mampu mengekspresikan perasaan atau emosi saya dengan baik, saya mampu mengendalikan emosi negatif yang timbul dalam diri dengan baik, saya sanggup menyampaikan pendapat dan perasaan saya kepada orang lain, saya dapat menjalin persahabatan dengan baik. Pada aspek perkembangan sosial, pernyataan yang akan kami gunakan yaitu, saya memahami aturan-aturan dan norma-norma sosial yang berlaku di rumah, sekolah, dan masyarakat. Saya melibatkan diri untuk berperan aktif dalam kegiatan sosial di sekolah maupun di luar sekolah. Saya senang membantu orang lain yang membutuhkan, dan saya mengerjakan tugas kelompok di sekolah untuk kebaikan dan kepentingan bersama anggota kelompok. Pada perkembangan moral, kami menggunakan beberapa pernyataan sebagai berikut. Saya dapat mematuhi peraturan yang berlaku di rumah, sekolah, dan lingkungan masyarakat. Saya mampu mengendalikan diri saya ketika marah dan dapat memaafkan orang lain. Saya menyadari kesalahan saya dan segera meminta maaf. Saya dapat berteman dengan siapapun tanpa membeda-bedakan suku, ras, agama, golongan, maupun status sosial ekonomi. Saya peduli terhadap kebersihan lingkungan rumah, sekolah, dan masyarakat. Saya selalu berbicara dengan santun terhadap siapapun. Aspek yang terakhir mengenai kemampuan atau potensi non-akademik peserta didik yang terdiri dari bidang olahraga, bidang bahasa dan sastra, bidang seni, dan juga bidang teknologi. Kami persilakan untuk menuliskannya pada kolom komentar di bawah video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.